Apalagi situasi sudah sangat genting seperti ini. Ibu Risma datang malah disambut dengan organ tunggal. Ya pastilah Bu Risma marah-marah. Waduh, pernyataan Bu Risma yang ngamuk-ngamuk kemarin digoreng lah. Ya karena apa? Karena Bu Risma mengancam ASN yang tidak becus bekerja akan dipindahkan ke Papua. Ya, sontak pernyataan Bu Risma ini dianggap merendahkan Papua. Padahal menurut saya sih nggak seperti itu ya. Memang dikala kita bekerja, misal saya tidak becus bekerja, saya pasti takut lah akan dipindahkan di suatu tempat. Ya tidak di Papua lah, walaupun kita dipindahkan kemanapun, jelas takut dan tidak mau. Seharusnya saya pindahkan, cukup gitu aja lah. Nanti kalau kamu tidak becus kerja, nanti saya pindahkan ke tempat lain. Tidak usah menyebut nama pulau tertentu atau suku tertentu. Kita semua sama, warga negara Indonesia. Nah, pernyataan Bu Risma menurut saya bukan seperti itu, tetapi ya sudah terlanjur mengarah ke Papua. Ya sehingga rame, apalagi Bu Risma juga yang pada waktu di Surabaya kemarin kan juga sempat heboh lah. Ya digoreng lah. Tetapi maksud Ibu Risma sangat baik lah, menegur orang-orang yang tidak bekerja. Apalagi situasi sudah sangat genting seperti ini. Ibu Risma datang malah disambut dengan organ tunggal. Ya pastilah Bu Risma marah-marah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukannya dipuji, Ibu Risma ini malah dibuat seperti ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menunjukkan kemarahannya kepada pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiyata Guna Bandung. Namun, kalimat-kalimat yang dia lontarkan justru menjadi polemik lantaran dinilai merendahkan Papua. Risma menyampaikan ancaman akan memindahkan pegawai Wiyata Guna Bandung ke Papua. Ucapan Risma dinilai merendahkan Papua. Ada juga yang berpendapat bahwa Risma rasis. Kesesalan Risma berawal saat melihat pegawai Wiyata Guna Bandung bersantai di ruangan. Pegawai Wiyata Guna Bandung tak membantu mengurus dapur umum yang didirikan Kemensos. Rakyat lagi susah sekarang. Tenaga-tenaga kesehatan semua susah. Tapi semua teman-teman kayak priai semua. Maunya duduk tempat dingin, nggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priai. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian? Ujar Risma dalam pernyataannya. Risma menekankan agar pegawai Wiyata Guna Bandung lebih aktif membantu. Bahkan saking marahnya, Risma mengancam akan memindahkan PNS Kementerian Sosial yang bekerja di Wiyata Guna Bandung ke Papua. Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya nggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka, ujar dia. Ancaman Risma memindahkan PNS Wiyata Guna Bandung ke Papua justru menuai polemik. Andi Arief berpendapat Risma telah merendahkan Papua. Meski begitu, Andi Arief berharap ancaman Risma memindahkan PNS Wiyata Guna Bandung ke Papua tak diperpanjang. Alam bawah sadar Ibu Risma merendahkan Papua, tapi tak usah diperpanjang. Mudah-mudahan tidak diulangi, tulis Andi Arief di Twitter. Aktivis HAM Veronica Koman menyebut Bu Risma memang rasis usai pernyataan tersebut. Nggak kaget, Bu Risma emang rasis sama Papua kok. 2 Desember 2018, jajaran Bu Risma bersama Polri dan TNI mengeluarkan paksa 100 lebih mahasiswa Papua dari kota Surabaya sebagai syarat lepasnya 233 mahasiswa Papua yang ditangkap massal, tulisnya. Sementara itu, Hinca Panjaitan mempertanyakan kerja tim Risma. Menurut Hinca, kesan dari ucapan Risma menempatkan Papua sebagai tempat untuk pegawai yang tidak becus bekerja. Waduh, ini komunikasi publiknya harus dapat arahan dari Bapak Presiden. Kalimat Bu Risma seolah-olah menempatkan Papua sebagai sasaran lokasi ASN yang tidak becus. Papua sedang butuh banyak SDM mumpuni, Bu. Jadi yang dikirim justru harus yang terbaik. Kekeliruan ini mudah-mudahan tak berulang, tulis Hinca Panjaitan. Senada, Sujiwo Tejo juga mempertanyakan maksud ucapan Risma. Maaf Bu Risma,
Bila berita ini benar, apakah Bu Risma tidak sedang merendahkan Papua? Tulis Sujiwo Tejo di Twitter dikutip dari Tribun News. Mengutip dari Kompas.com, Menteri Sosial Risma Harini atau yang kerap disapa Risma tampak tidak senang melihat upaya penyambutan kedatangannya di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa 13 Juli 2021. Untuk diketahui, Risma sempat mengunjungi dapur umum Kementerian Sosial di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Ketika sibuk menata dapur umum agar lebih efektif dan cepat memasak, Risma melihat ada keyboard atau organ tunggal lengkap dengan speaker aktif. Risma pun meminta agar organ tunggal tersebut dibereskan. Di depan anak buahnya, Risma pun menegur Kepala Balai Disabilitas Wiataguna Bandung, Sudarsono. "Ini lagi Bapak, ngapain ada disiapin musik segala? Mau tak tendang apa? Emang aku kesenengan apa di sini?" bentak Risma Selasa siang. Selain itu, Risma kembali menyinggung soal dapur umum yang kekurangan alat masak, hanya untuk merebus telur saja, belum untuk memasak makanan siap saji. Bisa jam 12 malam baru selesai masak telur, tuturnya. Tidak hanya kekurangan peralatan memasak, Risma geram lantaran dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personil. Sementara banyak pegawai Balai Disabilitas Wiataguna Bandung yang masih berada di dalam kantor tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Tolong ya teman-teman, saat ini kondisinya dan situasinya kritis. Ini Kementerian Sosial, jangan memisah-misahkan diri. Ini malah tidak ada yang nongol, kata Risma dengan nada tinggi. Risma meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wiataguna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor ber-AC. Rakyat lagi susah sekarang, tenaga kesehatan susah semua. Tapi semua teman-teman kayak priai semua, maunya duduk tempat dingin, gak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priai. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga, teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian? Untuk diketahui, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kementerian Sosial terus memastikan masyarakat terdampak pandemi tercukupi kebutuhan pokoknya, khususnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Melalui aktivitas dapur umum, Kementerian memasok makanan siap saji dan nutrisi berupa telur matang kepada masyarakat. Ada 2 dapur umum Kemensos yang menyediakan makanan siap saji dan juga telur matang, yakni Dapur Umum Kemensos di TMPNU Kalibata, Jakarta. 5 dapur umum Kemensos lainnya memasak telur matang, yakni Dapur Umum Balai Wiataguna Bandung, Balai Prof. Dr. Soeharto Surakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 3 Yogyakarta, Balai Ciung Wanara Cibinong Bogor, dan Balai Mahatmia Tabanan Bali. Kunjungan yang dilakukan Risma ke Dapur Umum Wiataguna Bandung adalah untuk memastikan bahwa masyarakat, para tenaga kesehatan, para petugas pelaksana lapangan PPKM darurat seperti TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan lainnya cukup mendapatkan kebutuhan makanan dan nutrisi. Mereka ini kan bertugas lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi resikonya besar. Mereka harus sehat dan cukup nutrisi, jelasnya. Dapur Umum Kemensos di Balai Wiataguna Bandung menyalurkan 4.686 butir paket telur dikirimkan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung sebanyak 1.006 butir, RS Bayangkara sebanyak 960 butir, RS Hasan Sadikin sebanyak 1.200 butir, dan RS Al Iksan sebanyak 1.076 butir. Paket dikirim juga untuk RS Muhammadiyah sebanyak 100 butir, warga isoman di Balai Wiataguna sebanyak 34 butir, warga isoman Ciberum sebanyak 70 butir, personel Linmas Kelurahan Pasir Kaliki sebanyak 20 butir, tim Tagana, tim Wiataguna dan menerima pelayanan sebanyak 80 butir, serta aparat Polsek Cilendu sebanyak 140 butir. Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Risma Harini melakukan pengecekan kesiapan dapur umum di kawasan Wiataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa 13 Juli. Sayangnya mantan wali kota Surabaya ini mengaku kecewa dan memarahi para petugas Kemensos. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial, bukan di rehabilitasi sosial. Mulai sekarang saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau ada seperti ini lagi, saya pindah semua ke Papua, kata Risma. Informasi yang dihimpun MPI, kemarahan Risma kepada petugas dilatar belakangi kondisi dapur umum yang dinilai belum siap. Kompor dinilai terlalu sedikit, sehingga tidak akan bisa memasak secara cepat dan banyak. Sementara kondisi dapur umum juga dinilai tak memadai layaknya dapur. Saat itu Risma tampak memarahi petugas dengan suara sangat lantang. Tampak beberapa petugas hanya bisa diam tertegun. Namun, akhirnya kondisi kembali mencair dan para petugas mulai memasak telur dan lainnya untuk membuat nasi kotak.